Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hafiz Media Channel, channel pembelajaran informasi dan tutorial. Untuk kali ini kita akan belajar tentang matematika kelas 7 SMP untuk semester 1. Pada materi kegiatan 1.5 kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Oke, baiklah, kita langsung saja ke pembahasan materi. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah penjumlahan bilangan pecahan ya. Nah, di sini dikasih contoh, ada contoh 1, bilangan pecahan 1/4 ditambah 3/4. Oke, di dalam bilangan pecahan kita sudah mengenal ada yang disebut dengan pembilang, ada yang disebut dengan penyebut. Jadi pembilang itu adalah bilangan yang posisinya di atas. Nah, contoh di sini misalnya 1/4 itu 1 adalah pembilang, kemudian 3/4 tiganya adalah pembilang. Oke, kemudian yang di bawah ya, di angka yang di bawah ini adalah penyebut ya. Ini adalah penyebut. Jadi sekali lagi 1 dan 3 itu adalah pembilang ya. Pembilang. Kemudian 4 ini adalah penyebut ya. Penyebut. Oke, itu istilah di bilangan pecahan. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita tambahkan ya, kita tambahkan kedua pecahan ini. Nah, kalau di dalam penjumlahan bilangan pecahan ya, penyebutnya sama, maka pembilangnya langsung dijumlahkan saja ya. Jadi karena di sini di contoh yang pertama ini penyebutnya sama ya, itu angka 4, maka pembilangnya langsung kita tambahkan saja ya. Jadi 1 ditambah 3/4 karena 4 ini adalah penyebut yang sudah sama ya. Jadi tinggal kita tambah 1 ditambah 3 adalah 4 ya. Jadi 4/4. Oke, ini contoh yang mudah ya. Kemudian bagaimana coba kalau 2/5 ditambah 4/5. Oke, 2/5 ditambah 4/5. Ini memiliki penyebut yang sama ya, memiliki penyebut yang sama. Jadi penyebutnya adalah 5 dan 5. Maka si pembilangnya tinggal kita jumlahkan saja. Kita jumlahkan saja 2 ditambah 4 ya per 5. Jadi hasilnya adalah 6/5. Oke ya. Cukup mudah sekali. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini misalnya ada pecahan 2/5 ditambah 1/2. Oke, 2/5 ditambah 1/2. Nah, ini memiliki penyebut yang berbeda ya. Bagaimana cara menghitung penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda? Di sini penyebutnya 5, 2/5 ya. Kemudian ditambah 1/2, penyebutnya adalah 2. Maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, cara menyamakan penyebutnya, nah ini penyebutnya 5, kemudian ini adalah 2. Maka untuk menyamakan penyebutnya kita harus mencari bilangan yang bisa dibagi oleh kedua bilangan ini. Nah, misalnya kita ambil angka 10. Oke, 10. Apakah 10 bisa dibagi 5? Bisa. Apakah 10 bisa dibagi 2? Bisa. Oke. Saya misalnya mau 20. Oke. 20 bisa dibagi 5? Bisa. 20 bisa dibagi 2? Bisa. Oke, bisa ya, bisa. Tapi kita ambil yang kecil aja dulu, yaitu yang 10. Jadi penyebutnya kita ambil 10. Oke, ambil 10. Oke, maka
penyebutnya kita samakan 10 10. Oke, 10 10. Nah, bagaimana selanjutnya? Kalau penyebutnya sudah sama, caranya adalah 10 ini kita bagi penyebut pertama. Penyebut pertama itu ada 5. Jadi 10 dibagi 5, hasilnya adalah 2. Nah, kemudian 2 dikali 2. Ke atas itu dikali ya, dikali. Jadi pertama dibagi, kemudian baru dikali ya. Jadi 10 dibagi 5 itu hasilnya 2. 2 dikali 5 itu hasilnya adalah 4. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Nah, kemudian untuk pecahan yang kedua juga sama ya. 10 dibagi 2. 10 dibagi 2. Ya, 10 dibagi 2 itu hasilnya adalah 5. Kemudian 5 baru dikali 1. Kali 1, maka hasilnya adalah 5. Oke. Berarti 4/10 ditambah 5/10. Paham ya? Oke. Maka hasilnya adalah 9/10. Dari mana 9/10? Karena 4 langsung ditambah 5. Langsung ditambahkan karena penyebutnya sudah sama. Oke. Paham ya? Paham, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, ini 1/3 ditambah 4/6. Oke. 1/3 ditambah 4/6. Ini penyebutnya juga berbeda. Maka caranya adalah harus menyamakan dulu penyebutnya. Kita di sini ambil angka 6 karena angka 6 ini bisa dibagi oleh 3 dan bisa juga dibagi oleh 6 ya. Jadi 6 bisa dibagi oleh 3 ya. Ini 6 dibagi 3 ya, hasilnya adalah 2. Oke, kemudian 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Oke. Kemudian yang kedua, 6 dibagi 6 hasilnya adalah 1. 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Oke, jadi 2/6 ditambah 4/6. Nah, sekarang penyebutnya ini sudah sama. Penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal langsung menjumlahkan saja. 2 ditambah 4, maka hasilnya adalah 6/6. Oke, cukup mudah ya. Oke, kalau masih bingung silahkan diputar ulang lagi videonya dari awal ya. Oke, lanjut kita ke pengurangan. Kalau tadi kita belajar tentang penjumlahan bilangan pecahan, sekarang ke pengurangan bilangan pecahan. Seperti biasa kita akan ambil contoh, misalnya 2/3 dikurangi 1/3. Ini prinsipnya sama saja dengan penjumlahan ya. Karena di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 3, maka langsung saja kita kurangi 2 dikurangi 1 ya, hasilnya adalah 2 dikurangi 1/3, maka hasilnya adalah 1/3. Oke, mudah ya, mudah. Nah, kemudian contoh berikutnya penyebutnya berbeda ya, penyebutnya berbeda. Kalau yang pertama ini ada 4, kemudian yang kedua adalah 6, maka sama, kita juga harus menyamakan penyebutnya. Jadi bilangan berapa yang bisa dibagi oleh kedua bilangan ini. Nah, misalnya kita ambil 12. Oke, angka 12. 12 bisa dibagi 4? Bisa, hasilnya 3. 12 bisa dibagi 6? Bisa. Oke, hasilnya adalah 2 ya. 12 dibagi 6 2, 12 bagi 4 3. Oke, kita sepakat ya. Ambil angka 12. Nah ini. Maka penyebutnya 12 12. Bagaimana langkah selanjutnya? Oke, langkah selanjutnya sama dengan yang tadi, yang penjumlahan ya. 12 dibagi 4 ke sini ya. Oke, kita coba jelaskan. Ini sama ya. 12 dibagi 4 berapa hasilnya? 3.
Nah, kemudian 3 dikali 3. Jadi dibagi dulu baru dikali gitu ya. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Oke. Kemudian 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Oke, jadi 9/6 dikurangi 6/12. Maka karena ini penyebutnya sudah sama ini, maka langsung saja 9 dikurangi 6. Oke, 9 kurangi 6 maka hasilnya adalah 3/12. Oke. Paham ya? Paham. Oke. Nah, selanjutnya ini ada informasi penting seputar bilangan pecahan ya. Jadi di dalam bilangan pecahan ini yang pertama ada yang disebut dengan pecahan sejati. Jadi pecahan sejati itu tolong dipahami atau boleh sambil dicatat ya. Pecahan sejati itu adalah pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut. Pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut dan FVB atau faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Oke. Nah, kita kasih contoh di sini misalnya 1/2. Ini pecahan sejati namanya. Kemudian 2/5, 4/7 itu adalah pecahan sejati. Kenapa? Karena pembilangnya kurang dari penyebut. Jadi si pembilang ini lebih kecil dari penyebutnya. 1 kan lebih kecil dari 2 ya. Kemudian 2 lebih kecil dari 5, 4 lebih kecil dari 7. Jadi si pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Nah, itu disebut pecahan sejati. Dan EPB, faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Jadi pembilang dan penyebutnya itu EPB-nya 1. Jadi tidak 2 ya. Tidak 2, jadi 1. Oke. Oke, selanjutnya ada di dalam pecahan sejati ada yang disebut persen ya. Jadi persen itu adalah per 100 ya. Persen itu artinya per 100. Contoh di sini misalnya 5% itu sama dengan 5/100. Paham ya? Misalnya 10% berarti 10/100. 50% berarti 50/100. Jadi setiap yang disebut persen itu adalah per 100. Oke. Kemudian ada lagi per mil. Jadi per mil itu per 1000. Per 1000. Per 1000. Jadi misalnya dikasih contoh 5 per mil ini. Jadi lambangnya juga berbeda di sini ya. Kalau persen itu 0 garis miring 0. Kalau per mil itu 0 garis miring 00. Itu beda. Jadi per mil misalnya 5 per mil itu sama dengan 5/1000. Atau misalnya 8 per mil berarti 8/1000. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Ada yang kedua adalah pecahan tidak sejati. Jadi kalau pecahan sejati tadi adalah pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut ya, pembilangnya itu kurang dari penyebut. Kalau pecahan tidak sejati itu pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut. Jadi si pembilangnya lebih besar dari penyebut. Nah, di sini kita contoh 5/2. Perhatikan ya, 5/2. Nah, ini pembilang. Jadi pembilangnya itu lebih besar dari penyebut. Ya. Kemudian 6/5. 6 lebih besar dari 5. 9/4. Itu 9 itu lebih besar dari 4. Berarti ini adalah pecahan tidak sejati. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah yang ketiga, bilangan campuran. Nah, bilangan campuran itu adalah bilangan antara pecahan dengan bilangan biasa, dengan angka biasa ya. Nah, kita kasih contoh misalnya nih 2 1/5. Ini kan campuran. 2 itu bilangan biasa, kemudian 1/5-nya adalah pecahan ya. 2 1/5. Kemudian 1 1/2. Nah, itu bilangan campuran ya. Oke, misalnya nih 2 1/5 kita kasih contoh di sini. Nah, untuk menyederhanakan bilangan campuran, nah itu caranya adalah begini.
si penyebut dari pecahan itu, ini 5 itu dikali, nah, dikali 2, nah, ini dikali ya. Jadi 5 dikali 2, kemudian hasilnya kan 10 ya, kemudian hasilnya itu 10. Nah maka 10 baru ditambah sini, tambah. Itu cara menyederhanakan bilangan campuran menjadi pecahan yang lebih sederhana. Oke, jadi 5 dikali 2 hasilnya 10. Oke, 5 kali 2 hasilnya 10. 10 ditambah 1 berarti 11. Berarti jawabannya adalah 11/5. Paham? Oke, 11/5. Kemudian bagaimana yang kedua? Coba dihitung, ditebak sebelum kita lanjut. Oke ya, 2 dikali 1 2 dikali 1 hasilnya 2 ditambah 1 3. Oke, berarti hasilnya adalah 3/2. Oke, mantap ya. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Kemudian yang keempat di sini ada bilangan desimal ya. Jadi bilangan desimal itu, sistem bilangan desimal itu bilangan yang tersusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu jadi ya, tidak jauh dari angka 0 sampai angka 9, itu bilangan sistem bilangan desimal ya. Kemudian misalnya bilangan desimal juga ada yang berapa angka di belakang koma, misal 0,5, 1,25, itu juga bilangan desimal ya. Oke, untuk bilangan desimal contohnya di sini misalnya 3,5, kemudian 1,25, biasanya yang di belakang ada angka di belakang koma itu bilangan desimal ya sebutnya. Oke, misalnya 3,5, itu 3,5 itu adalah gini. Jadi angka 3 itu bernilai 3 kali 1. 3 kali 1 itu adalah 3. Ini satuan ya, satuan soalnya. Jadi angkanya 3. Kemudian angka 5 ini adalah kalau kita hitung dengan rumusnya sama dengan 5 dikali 1/10. Nah, jadi 5 dikali 1/10, 5 dikali 1 5, jadi 5/10. Sedangkan 5/10 itu adalah 0,5 ya. Jadi kalau kita jumlahkan 3 dengan 0,5 adalah 3,5. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau dipecah, kita pecah, dihitung, jadi 3,5 itu sama dengan 3 dengan 0,5 begitu ya. Bagaimana kalau 1,25? Sama, 1,25 juga sama, 1 adalah satuannya ya, 1 kali 1 1. Angka 2 ini adalah 2 dikali 1/10 atau 2/10. 2 dibagi 10 adalah 0,2 ya, 0,2. Nah, kemudian angka 5 ini adalah bernilai 5 dikali 1/100. Nah, 5 dikali 1/100 berarti 5/100. Nah, 5 dibagi 100 itu adalah 0,05. Oke. Bagaimana kalau ada angka, misalnya angka terakhir di sini misal ya, ada angka 3 misal. Jadi 1,253. Nah, maka angka 3 ini sama dengan 3 dikali 1/1000. Oke. Jadi susunannya dari 1 di sini, kemudian 10, 100, angka berikutnya per 1000. Jadi 3 dikali 1/1000 berarti sama dengan 3/1000. Nah, 3/1000 berapa? 0, di belakang koma harus ada 3 angka, 1, 2, 3, karena per 1000. Jadi 0,003 seperti itu. Oke. Bagaimana kalau ada angka lagi di belakang, misalnya 8? Sama, berarti 8 dikali 1/10.000. Oke, paham ya? Oke, bisa dipahami. Mempermudah, coba kita masuk ke seperti biasa ke latihan soal. Oke, latihan soal di sini yang pertama
ubahlah bilangan berikut menjadi bilangan pecahan paling sederhana. Jadi ini ada bilangan biasa, bilangan desimal 2,4, itu disuruh diubah menjadi bilangan pecahan yang paling sederhana. Kemudian yang B itu adalah 75%. Kita rubah ke pecahan yang paling sederhana. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Untuk pembahasannya yang A dulu ya. Oke, untuk yang A, 2,4 itu sama dengan 2 ditambah 0,4. Ya. Nah, seperti tadi, karena 2 itu ada kali 1, 2, kemudian 4 itu dikali 1/10. Jadi 4/10 itu kan sama dengan 0,4. Paham ya maksudnya? Oke. Nah, ini maksudnya. Jadi 2,4 itu sama 2 itu kan 2/1. 2/1, 2 dibagi 1 kan hasilnya 2. 0,4 itu adalah sama dengan 4/10. Oke, kalau belum paham silahkan diulangi lagi di slide sebelumnya ya. 4/10. Nah, ini penjumlahan bilangan pecahan sudah tadi kita bahas. Karena di sini penyebutnya berbeda ya, di sini penyebutnya berbeda, ini 1, ini 10. Maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Bilangan berapa yang bisa dibagi oleh kedua bilangan itu? Oke, 10. Nah, selanjutnya bagaimana? Oke, selanjutnya adalah 10 dibagi 1, hasilnya 10. Nah, paham? Masih ingat pelajaran yang sebelumnya? Oke. Kemudian 10 dikali 2. 10 kali 2 hasilnya adalah 20. Oke. Lanjut. 10 dibagi 10. Hasilnya adalah 1. 1 dikali 4, maka hasilnya adalah 4. Jadi sekarang penyebutnya sudah sama, 10, 10. Maka kita tinggal langsung menjumlahkan 20 ditambah 4 adalah 24. Jadi jawabannya 24/10. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi 12/5. Dari mana 12/5? Nah, kita sederhanakan 10 itu kita bagi 2. Oke, dibagi 2. Nah, kalau yang bawah dibagi 2, yang atas juga sama harus dibagi 2. Jadi 24 dibagi 2 adalah 12, 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, ini sudah mentok ya. Ini yang paling sederhana adalah 12/5. Oke, paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke soal yang bagian B ya. Soal yang bagian B ini yang 75% kita rubah ke pecahan, bilangan pecahan paling sederhana. Oke, yang B. Nah, oke, pembahasannya seperti ini. 75% itu adalah sama dengan 75/100. Nah, 75/100 ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya menjadi 15/20. Dari mana 15/20? Nah, 75 itu kita bagi 5 ya, kita bagi 5. Kemudian yang 100 juga sama, kita harus bagi 5. Oke. 75 dibagi 5 itu adalah 15. 100 dibagi 5 itu 20. Oke, ya. Apakah ini masih bisa disederhanakan, bisa diperkecil? Oke, bisa ya, bisa. Itu kita bagi lagi, misalnya 15 dibagi 5 lagi, 20 dibagi 5. Oke, 15 bagi 5 3 hasilnya, 20 dibagi 5 4. Nah, ini sudah mentok, ini sudah mentok. Oke, jadi hasilnya adalah 3/4 itu bilangan pecahan yang paling sederhana. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Ini ada bilangan 1/6,
kemudian 350 per mil, ada 30% dan 0,25. Jadi kita disuruh untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Oke, ikuti lagi pembahasan berikut ini. Kita hitung satu-satu ya. Jadi 1/6 itu sama dengan 1 dibagi 6. Kalau kita hitung menggunakan kalkulator atau kita kotret ya. 1/6 itu 1 dibagi 6 itu hasilnya adalah 0,17 ya. Oke. Kemudian 350 per mil itu sama dengan 350 per 1000. Kalau kita hitung 350 dibagi 1000 itu hasilnya adalah 0,35. Oke. Selanjutnya 30%. 30% itu sama dengan 30 per 100. Nah, 30 dibagi 100 itu hasilnya 0,3. 0,3. Nah, yang terakhir adalah 0,25. 0,25 itu adalah sama dengan 0,25 ya. Bilangan itu juga. 0, nah, sekarang ini hasil-hasil angkanya sudah kelihatan. Maka kalau kita lihat dari yang terkecil yang mana yang terkecil? Oke, yang terkecil itu adalah yang ini. 0,17. Ini bilangan yang paling kecil. Kemudian yang kedua ini. Oke, ini yang kedua yang paling kecil. Selanjutnya naik ke sini 0,3. Nah, kemudian yang paling besar adalah 0,35. Berarti urutannya adalah urutan dari bilangan yang dari yang terkecil adalah 1,6, 0,25, 30% maksudnya 30% dan 350 per mil. Oke. Paham ya? Oke. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Di sini tentukan hasil penjumlahan berikut. Jadi kita harus menentukan hasil akhir penjumlahan dari bilangan pecahan ini. Ada pecahan campuran di sini ya, ada persen juga, ada bilangan desimal. Oke, yang ada di sini 5 1/4 ditambah 1 2/3 dikurangi 2 1/6. Oke, itu. Kemudian yang B 7,5 dikurangi 25% ditambah 1 2/5. Oke, langsung kita bahas. Atau kalian mau kotret-kotret dulu, mencoba, silahkan skip dulu videonya atau di pause dulu boleh. Kemudian kalian coba kerjakan. Kemudian hasilnya nanti kita bandingkan. Oke, kalau sudah di pause, kemudian play lagi. Setelah kalian mengerjakan, coba kita bandingkan. Berikut pembahasannya. Oke. Nah, yang A dulu. Yang A ini 5 1/4. Nah, ini kita rubah dulu ke pecahan biasa ya. Ini kan pecahan campuran. Kita rubah dulu. Caranya bagaimana? Tadi sudah kita bahas ya. 4 dikali 5. 4 dikali 5 20. Kemudian 20 ditambah 1. Jadi 21/4. Oke. Selanjutnya, nah 1 2/3 juga sama ya. Ini pecahan campuran kita rubah ke pecahan biasa. Caranya sama. 3 dikali 1 3. Kemudian 3 ditambah 2 5. Hasilnya berarti 5/3. Oke. Selanjutnya dikurangi sama ini juga 6 dikali 2 12. Oke, 12. Kemudian 12 ditambah 1 13. Berarti 13/6. Nah, sekarang ini sudah menjadi pecahan biasa. Kita belum selesai karena ini tidak bisa langsung dijumlahkan atau dikurangi, mengingat penyebutnya ini berbeda. Caranya adalah penyebutnya harus kita samakan dulu ya.
cari bilangan yang bisa dibagi oleh ketiga bilangan ini. Bisa dibagi 4, bisa dibagi 3, bisa dibagi 6. Bilangan berapa? Oke, bilangan 12. Angka 12. 12 bisa dibagi 4? Bisa. 12 bisa dibagi 3? Bisa. 12 bisa dibagi 6? Bisa. Oke. Nah, berarti 12 bisa dibagi oleh ketiga bilangan ini. Maka 12 ini kita tentukan, kita sepakati ya. Kita sepakati. Kemudian oke. Caranya kalau penyebutnya sudah sama ya, seperti tadi ya. Ini 12 dibagi 4 berapa? 3 dibagi ya, bagi dulu. Nah, kemudian hasilnya adalah 3. Kemudian 3 dikali 21 dikali hasilnya adalah 63. Oke, gitu. Paham ya? Oke, selanjutnya tambah. Nah, ini 12. Sama 12 dibagi 3 4. 4 kali 5 20. Oke. Kemudian dikurangi 12 dibagi 6 2. 2 dikali 13 26. Oke, sekarang penyebutnya sudah sama. 63 per 12 ditambah 20 per 12 dikurangi 26 per 12. Maka kita langsung jumlahkan saja. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Karena penjumlahan berada di sebelah kiri, maka harus dihitung terlebih dahulu yang di sebelah kiri. Itu sudah di pelajaran materi sebelumnya. Kalau tidak salah di kegiatan 1.3 ya. Oke. Ini kita tambahkan atau jumlahkan, hasilnya nanti akan dikurangi ini. Oke. Maka hasilnya seperti ini. 63 ditambah 20 itu adalah 83. Oke, 83. Kemudian 83 per 12. Nah, baru dikurangi. Kurangi 26 per 12. Nah, kemudian 83 dikurang 26 itu hasilnya adalah 57 per 12. 57 per 12. Itu untuk pecahannya. Maka hasilnya adalah, kalau 57 dibagi 12 itu hasilnya adalah 4,75. Ini hasil akhirnya. Jadi 57 dibagi 12 itu adalah 4,75. Oke, 4,75. Oke, itu yang bagian A. Coba dibandingkan dengan jawaban kalian yang tadi. Oke, selanjutnya lanjut ke yang B ya, yang B. Oke, yang B juga kita harus buat dulu menjadi pecahan biar mudah. Nah, 7,5 itu sama dengan 75 per 10 ya, karena 75 dibagi 10 itu kan 7,5 ya, gitu. Oke. Kemudian dikurangi 25%. 25% itu 25% itu sama dengan 25 per 100. Oke, ya, 25% itu sama dengan 25 per 100. Nah, ini bisa kita perkecil lagi, sederhanakan lagi, misalnya dibagi 5 ya. Dibagi 5. Jadi 25 dibagi 5 itu kan hasilnya 5. Kemudian 100 dibagi 5 hasilnya 20. Maka bentuk sederhananya 5 per 20. Atau bisa juga kita lebih sederhanakan lagi menjadi 1 per 4 ya. 1 per 4. Tapi kita ambil yang ini aja, 5 per 20. Oke, 5 per 20. Kemudian ditambah, nah ini 1/2 per 5. 1/2 per 5 itu pecahan campuran, kita buat pecahan sederhana, pecahan biasa. Jadi 5 dikali 1 5 ditambah 2 7. Jadi 7 per 5. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, karena ini penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya. Oke, jadi 10, 20, dan 5 itu bilangan berapa yang bisa dibagi oleh ketiga bilangan ini? Nah, kita ambil 20, karena 20 bisa dibagi 10. Bisa.
20 dibagi 20 bisa, 20 dibagi 5 bisa. Oke, kita sepakati bilangan 20 ya. Nah, 20 dibagi 10 ini juga sama ya pengerjaannya dengan yang tadi. Kalau pembilangnya sudah sama, ini 20 dibagi 10 hasilnya 2. Oke, kemudian 2 dikali 7 5, 150. Sama aja kan gitu, sama saja. Kemudian kurangi 20 dibagi 20 1 kali 5 5, ditambah 20 dibagi 5 sini, 20 dibagi 5 4, 4 kali 7 28. Nah, di sini ada pengurangan dan penjumlahan karena yang di sebelah kiri harus kita hitung dulu ya. Maka kita harus hitung dulu yang pengurangan dulu karena berada di sebelah kiri. Oke. Jadi 150 dulu dikurangi 5. 150 dikurangi 5 berapa? 145 ya. 145 per 20. Baru ditambah 28 per 20. Maka tinggal kita jumlahkan 145 ditambah 28 hasilnya adalah 173 per 20. Nah, kalau 173 dibagi 20 hasil akhirnya adalah 8,65. Oke, itu jawaban akhir untuk nomor 3 yang bagian B, maksudnya yang bagian B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini soal analisis, sebenarnya soal di kehidupan kita sehari-hari ya. Soal di kehidupan kita sehari-hari. Ada soal di sini nomor 4. Mula-mula Ati membeli 3/4 liter minyak goreng. Kemudian ia membeli lagi 1/2/3 liter. Berapa liter jumlah minyak goreng yang dibeli oleh Ati? Oke, jadi Ati pertama membeli 3/4 liter. Kemudian dia beli lagi 1/2/3 liter. Berarti ini kita masuk ke penjumlahan bilangan pecahan. Kita jumlahkan. Oke, pembahasannya. Oke, jadi 3/4 ditambah 1/2/3. Oke. Nah, karena ini adalah bilangan campuran, pecahan campuran, maka kita harus menyederhanakannya dulu ya. Jadi 3/4 ditambah 1/2/3 itu sama dengan 5/3. Dari mana? Dari 3 dikali 1 3 ditambah 2 5. Jadi 5/3. Oke. Sekarang 3/4 ditambah 5/3. Ini penyebutnya berbeda, harus kita samakan dulu. Kita ambil bilangan 12 ya. 12 dibagi 4. Oke. Ini 12 dibagi 4 3 ya, kemudian 3 dikali 3 hasilnya adalah 9 sini. Oke, gitu. Kemudian sama ini 12 dibagi 3 4 kali 5 20. Oke, jadi kesini jawabannya 20. Jadi 9/12 ditambah 20/12. Karena sekarang penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal langsung menjumlahkan saja. 9 ditambah 20 itu 29/12. Nah, 29 dibagi 12 itu sama dengan 2,42 ya, 2,42. Maka hasil akhirnya adalah jadi jumlah minyak goreng yang dibeli oleh Ati adalah 2,42 liter. Oke, bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, terima kasih untuk perhatian kalian. Semoga materi ini bisa membantu dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Oke, kalau masih belum paham silahkan diputar ulang lagi videonya sampai kalian paham ya, sampai kalian paham. Dan sekali lagi mengingatkan, jangan lupa like and subscribe channel ini supaya lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.